It's going to be a little bit. I got a citation on a 9-mile final, and then that go around that I just had. Okay, we'll continue holding. 2-way correction. Position to the north side of the airport. 2-way correction, no problem. Halo sobat nganggur dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan kuota internet kalian masih aman. Mungkin kalian heran kenapa suara saya serius seperti ini. Karena kali ini saya akan membahas seputar misteri dan perteorian, yaitu tentang misteri segitiga Bermuda. Banyak hal-hal mengencerotkan di luar sana yang belum terpecahkan. Namun, para ilmuwan selalu mencari jawaban atas hal-hal tersebut. Ilmuwan kelautan asal Inggris akhirnya menyimpulkan apa yang menjadi penyebab hilangnya banyak pesawat dan kapal di segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda sendiri merupakan kawasan berbentuk segitiga yang membentang dari Florida, Puerto Rico, dan Bermuda. Selama lebih dari 1 abad, menjadi misteri karena sejumlah pesawat dan kapal sering lenyap tak berbekas ketika melintasi daerah itu. Entah karena dileg-leg jurig atau murni fenomena alam, kejadian tersebut sudah menjadi momok menakutkan bagi sebagian banyak orang di dunia. Namun, tidak akan menjadi momok menakutkan lagi ketika O-nya diganti E. Harian The New York Times mencatat ada banyak kejadian hilangnya pesawat dan kapal di kawasan segitiga tersebut. Di antaranya ada 50 kapal, 20 pesawat, 3 kg bawang merah, dan lebih dari 1.000 orang lenyap di segitiga Bermuda dalam 500 tahun terakhir. Kini, para peneliti dari Universitas Southampton mengatakan, daerah segitiga Bermuda mengalami 3 badai besar yang datang dari arah yang berbeda secara bersamaan, sehingga menciptakan gelombang besar yang membuat pesawat dan kapal-kapal itu terhisap ke dalam lautan oleh gelombang dahsyat setinggi lebih dari 30 meter. Edan, lur 30 meter aing ngojay di balong DSG tilalap anjir. Dr. Boxall mengatakan, untuk ombak normal sekitar 12 meter bisa mempunyai kekuatan tenaga tekanan sebesar 8,5 PSI. Kapal-kapal modern dirancang untuk mampu bertahan terhadap tekanan sebesar 21 PSI. Namun, gelombang ombak dahsyat itu bisa menghancurkan kapal layaknya berkekuatan 140 PSI. Cukup untuk menggulingkan kapal paling kokoh sekalipun. Bahkan, para jamet Kuproy dan kasir Alfamart pun tidak akan sanggup untuk ini. Dr. Boxall dan timnya membuat simulator ombak untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap kapal besar. Bisa kita lihat dan bayangkan, ombak setinggi dan sebesar itu akan dengan mudahnya menenggelamkan sebuah kapal dalam waktu yang singkat. Kepanikan pasti akan melanda seluruh awak yang berada di dalam kapal tersebut. Bahkan, orang yang lagi colai pun akan tobat seketika. Beruntung bagi para kaum pengangguran yang stay at home everyday seperti saya. Resiko yang ditanggung sangat rendah karena hanya diam di rumah. Dan sejauh riset awal yang saya lakukan, itulah penjelasan paling masuk akal terhadap fenomena-fenomena mengerikan yang terjadi di segitiga Bermuda. Sebelumnya, banyak rumor dan teori-teori yang simpang siur, bahkan beberapa terkesan berlebihan dan membangsatkan tentang segitiga Bermuda ini. Macam manakah teori-teori tersebut? Simak videonya. Check it out. Anomali magnetik. Secara sederhana, anomali magnetik adalah variasi medan magnet yang terjadi di beberapa wilayah. Sehingga, medan magnet di suatu tempat tidak selalu sama dengan di tempat lain. Variasi magnetik sebenarnya cukup normal bagi sebagian besar pilot dan pelaut. Komputer dengan GPS mengetahui hal ini dan menyesuaikan bantalan kompas untuk menemukan arah utara yang sebenarnya. Jadi, menurut teori ini, pesawat tidak mampu menentukan arah yang tepat saat berada di kawasan segitiga Bermuda, sehingga menyebabkan pesawat kehilangan arah, jatuh, tenggelam, dan karang di tengah lautan. Ditambah, banyak kesaksian dari para pilot yang mengatakan
bahwa instrumentasi mereka rusak saat berada di kawasan segitiga Bermuda itu. Faktanya, jika ini terjadi, anomali magnetik dapat terjadi di mana saja di dunia ini. Bahkan, ketika Anda berada di toilet mewah yang berlapis emas sekalipun, medan magnetnya bisa saja berbeda ketika Anda berada di WC umum atau pacilingan setempat. Kesimpulannya, teori ini kurang valid. Alien. Kita begitu terbiasa mengaitkan kejadian aneh dan misterius dengan UFO atau makhluk luar angkasa. Bahkan, kejadian pada tanggal 5 Desember 1945 saat penerbangan 19 di mana 5 bomber Angkatan Laut Amerika Serikat menghilang saat melintasi kawasan segitiga Bermuda. Hal ini dikaitkan dengan UFO atau alien. Bahkan, Jadu temennya si Rohit ini sempat enggan keluar rumah karena takut dibully gara-gara rumor tersebut. Sebuah peristiwa terjadi karena suatu alasan. Ketika tidak ada jawaban atau alasan atas hal tersebut, maka harus ada yang dijadikan kambing hitam. Dalam kasus ini, yaitu alien. Di Indonesia sendiri, kasus seperti ini hampir mirip dengan fenomena ketika seorang anak kecil tiba-tiba hilang karena diculik kolong wewe. Yang padahal pada kenyataannya anak tersebut sedang mabar PUBG di rumah sahabatnya. Namun, tetap saja selalu aku yang disalahkan. Sabar ya, Cong. Perompak. Ini terdengar paling tidak meyakinkan dari semua teori yang ada, bahwa ada desas-desus yang mengatakan tentang alasan kapal-kapal tersebut menghilang karena dibajak oleh komplotan bajak laut yang bersembunyi di suatu daerah di Bahama dekat kawasan segitiga Bermuda. Namun hal ini belum bisa dipastikan dan divalidasi kebenarannya. Jikapun memang benar, bagaimana dengan pesawat yang menghilang di daerah tersebut? Mungkinkah para bajak laut ini meminjam kapalnya Luffy untuk terbang dan membajak pesawat-pesawat tersebut? Hanya Wibu yang tahu. Gas metana. Metana adalah gas alam yang kurang padat daripada cair. Jika berlayar melalui laut saat gelembung gas metana dari dasar laut naik, maka kapal bisa tenggelam. Fenomena ini terjadi di setiap samudra di dunia yang bertekanan tinggi. Yang aneh di sini adalah bahwa tidak ada contoh yang tercatat bahwa peristiwa semacam itu telah terjadi di segitiga Bermuda. Jadi, gelembung gas metana kurang kuat untuk alasan atas fenomena yang terjadi. Malahan, ada yang mengatakan bahwa gelembung sabunnya SpongeBob lah penyebab atas fenomena tersebut. Tapi entahlah, hanya Patrick yang tahu. Atlantis. Dari sekian banyak teori, inilah yang paling membagongkan. Karena tanah baut laut Atlantis sering disalahkan atas hilangnya kapal di kawasan segitiga Bermuda. Sampai-sampai hal tersebut membuat Aquaman geram dan memanggil Justice Liga untuk memburu penyebar teori ini. Tapi serius, teori ini memang ada dan sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan pemburu fakta segitiga Bermuda. Namun sangat kecil kemungkinan teori ini dipastikan kebenarannya. Dan itulah beberapa teori tentang fenomena segitiga Bermuda yang menelan banyak korban ketika melintasi kawasan tersebut. Terlepas dari itu semua, mari kita ambil hikmahnya saja, bahwa masih banyak jalan lain untuk pergi ke suatu tempat tanpa harus melewati kawasan tersebut. Seperti lagunya Bang Haji Rhoma Irama. Banyak jalan menuju Roma. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Dan dari semua video yang ada di channel ini, mungkin ini satu-satunya video yang saya buat berdasarkan riset terlebih dahulu, sehingga membuat saya berpikir dan lumayan memakan waktu dan kuota internet dalam melakukannya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada dalam video ini terdapat kata-kata kasar dan candaan saya yang kurang berkenan. Makanya saya cantumin tanda RBO yang berarti remaja bimbingan orang tua, sehingga para orang tua lebih protektif terhadap channel sampah seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya rokok dan kopi selama saya ngedit video ini. Salam pengangguran Indonesia. Ngopi dulu lur.
Rokoknya habis anjir. Anjir. Perasaan tadi masih ada sebatang ya. Habis ya. High like a pyramid.